Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ajaran Islam menyediakan panduan lengkap untuk menjalani setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan seks. Meski suami dan istri yang sah boleh melakukan hubungan seks, namun ada sejumlah larangan terkait hubungan intim yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, posisi seks apapun yang dilakukan tanpa foreplay atau tanpa pemanasan. Posisi seks apapun yang dilakukan tanpa foreplay atau pemanasan dilarang dalam Islam. Sebuah hadis meriwayatkan, janganlah menyetubuhi istrimu begitu menemuinya, tapi tempatkanlah ia di kamar sesaat. Lalu tumbuhlah, ciumlah dan dekaplah. Sebab jika engkau langsung melakukan hal itu saat bertemu, maka itu suatu yang tercela. Sementara secara medis, posisi seks apapun yang dilakukan tanpa pemanasan bisa menyakiti wanita. Seks yang dilakukan tanpa foreplay bisa menyebabkan vagina wanita kering dan mengalami kesakitan, iritasi, hingga infeksi saat bercinta. Yang kedua, posisi seks yang dilakukan lewat anus atau dubur. Posisi seks yang dilarang Islam adalah bersetubuh lewat anus. Terdapat alasan agama maupun medis mengenai posisi seks ini dilarang dalam Islam. Alasan posisi seks ini dilarang dalam Islam dari segi agama karena tak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terlaknat siapa saja yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, posisi seks apapun yang dilakukan saat haid. Posisi seks yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan saat istri sedang haid. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tentang seks dan haid yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tadhharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci,
Campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya karena darah yang keluar saat haid merupakan kotoran, dan telah memerintahkan para suami agar tidak menyetubuhi wanita saat sedang menstruasi. Sementara dari sisi medis bisa membahayakan istri dan suami, seperti mengalami infeksi rahim, terkena penyakit kelamin, hingga menyumbat pembuluh darah dan jantung. Yang keempat, posisi seks apapun saat sedang iktikaf. Kalau posisi seks ini dilarang dalam Islam, memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 187 mengenai larangan berhubungan seks ketika sedang iktikaf di dalam masjid. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Yang terakhir, posisi seks apapun saat puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Posisi seks yang dilarang dalam Islam lainnya jika bersetubuh pada siang hari saat bulan Ramadan. Berhubungan seks saat masih puasa Ramadan tidak hanya batal puasa, tapi juga berdosa. Jika gaya hubungan suami istri yang dilarang dalam Islam ini dilakukan, maka harus membayar denda atau kafarah. Jika berhubungan intim dengan suami di siang hari saat bulan Ramadan, apa dendanya? Berdasarkan buku Fiqh 5 Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mohniyah, hukum denda yang dimaksud bisa berubah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada orang miskin. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, "Celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan." Beliau bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.